Tahun baru, bagi-bagi angpau, 100 miliar, akhir tahun rezeki datang. Niri, kamu sedang APA? Akhir tahun bagi-bagi uang ke rakyat, guru. Satu orang 100 miliar cukup? Uang bukan begitu caranya bagi-bagi. Cepat simpan baik-baik. Guru, semua ilmu kamu sudah kupelajari, apakah aku bisa menggantikan posisi dewa kekayaan? Masih ada satu ujian terakhir. Eugene APA? Grupku karena kamu, rugi 30 juta uang perusahaan. Uang ini keluarga kita, bagaimana mau bayar? Mama, aku ditipu mantan pacar, kalau tidak bisa bayar, aku akan masuk penjara. Mama akan jual darah, tidak akan biarkan mereka bawa kamu pergi. Sui-sui, kakak minta maaf padamu. Inilah hantu miskin terkenal di 3 dunia. Keluarga Qian Haoyu. Cuma punya nama uang, tapi di dompet tidak ada sepeser pun. Sama ada. Keluarga mereka sebenarnya sangat murni dan baik, tak seharusnya nasibnya seperti ini. Sui-sui, guru akan memberimu ujian. Jika kamu bisa bantu keluarga mereka, dapatkan 100 miliar. Setelah berhasil, dewa kekayaan baru akan kamu gantikan. Guru, serius? Sumpah, 100 tahun tidak boleh berubah. Guru, aku pergi. Semoga perjalananmu di dunia bisa mengerti maksud guru. Hanya 100 miliar, gampang. Bilang, 30 juta uang perusahaan kamu sembunyikan di mana? Pak Gu, ini bukan urusanku. Uangnya semua diambil mantan pacarku. Dia yang ambil. Sendiri mencuri uang, berani tuduh wanita, kamu memang berani. Kesabaranku terbatas, kesempatan terakhir. Cepat bilang uangnya di mana? 3, 2. Ferenci. Kalau klienku sampai mati, bagaimana aku bisa jadi dewa kekayaan? Wah, dari mana datangnya anak kecil? Keluarga Kian jadi pemimpin. Sui-sui, cepat pergi. Wanita jahat, lepaskan kakakku. Anak kecil, tahu siapa aku, berani perintah aku. Kalau berani, lepaskan aku. Pak Gu, lepaskan adikku dulu, 30 juta ini. Aku pasti akan kembalikan. Kenapa aku harus percaya kamu? Karena dia sangat sayang adiknya, ambil anak kecil ini. Bawa ke sini. Sui-sui, cepat pergi. Bully orang mau uangnya? Kalau begitu satu orang. Bawa satu koin besar. Berat sekali. Dewa kekayaan turun bumi. Kalian ngapain? Ayo bangun. Kayaknya koinnya kurang banyak, bawa satu lagi deh. Kalian semua kayak udang yang diambil kalinya, masih aja ngerangkap boyah ini. Tangkap dia. Pak Gu, kalau uangnya nggak bisa dibayar, ambil aja nyawa saya. Tolong jangan ganggu keluarga saya. Cuma 3 juta, kami bayar sekarang juga. Jangan ngomong sembarangan, kita sekarang nggak punya uang 300 rupiah pun. Gimana mau bayar? Tenang kakak, mubah uang itu keahlianku. Nanti begini caranya. Beneran bisa? Percaya aja sama aku, pasti bisa. Oke, kasih mereka tempat, aku mau lihat. Gimana caranya dia ngubah 3 juta itu? Gila ya, batu jelek ini mau diubah jadi emas. Cahaya berkilauan, dewa kekayaan melindungi, ubah batu jadi emas, pergi. Cahaya berkilauan, dewa kekayaan melindungi, ubah batu jadi emas. Jadi emas, jadi emas. Mantranya bener kok. Nggak bisa langsung jadi uang, harus bikin dia berusaha sendiri. Nakal banget. Berani main-main sama aku, bawa dia. Pak Gu jangan, Pak Gu, ini uang yang baru kami kumpulkan. Tolong lepaskan anak saya, ini uangnya. Uang segini nggak cukup buat bayar bunganya, mending anak kamu. Dibongkar dijual partnya. Jangan.
Gimana kalau nggak bisa jadi uang? Iya, orang yang bikin masalah harus yang selesaikan. Ya ampun, kamu sebentar lagi bangkrut. Kamu ngomong lagi, percaya nggak aku bakal ngurus kamu? Lepasin kakak saya sekarang juga, kalau nggak setiap langkah kamu akan rugi 1 miliar. Bocah kecil, kamu tahu nggak grup Gu itu nilainya berapa miliar? Bawa dia. Pak Gu, tolong lepaskan anak saya. 2, 3, 4, 5, 6. Halo. Pak Gu, ada masalah, tadi pasar saham tiba-tiba goncang. Nilai grup kita tiba-tiba rugi 6 miliar. Nona, beneran 6 langkah. Bodoh, pasar saham naik turun, cuma kebetulan aja. 6 miliar, 6 miliar. Apa kamu yang main-main? Pak Gu, saya terus dipegang sama kamu, gimana saya bisa main-main? Nona kedua, untuk jaga-jaga, kita jangan jalan lagi. Mungkin kamu salah pulang. Diam, saya adalah manajer umum grup Gu. Aku takut pada kentut kecil. Ibu dan ayah saya sendiri. Delapan puluh sembilan sebelas. Di mana gadis saya? Lepaskan aku. 949,596. Gu total kanalisasi pasar perusahaan dalam waktu setengah jam. Sudah 10 miliar, pemegang saham sekarang di perusahaan. Masalah. Kau sudah 100 langkah. Kau tutup mulutmu. Lepaskan aku. Menyeretnya ke bawah dan memukulku dengan keras. Melepaskan aku. Operasi sembunyi-sembunyi. Anda, bintang sapu, perusahaan saya kehilangan puluhan miliar. Apakah Anda sengaja membalas dendam? Aku tidak melakukan apapun. Sang Emilia, perusahaan Anda tangan palsu kehilangan uang. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak apa-apa. Maka saya akan membuat Anda berhadapan. Aku melihat bagaimana kau bisa berdalih. Hei, bawa rubah yang baru kau cari. Aku punya sesuatu yang besar. Bagaimana dengan Anda? Ya kecil, kau bisa. Qian Haoyu, aku hanya bermain denganmu. Kau pikir aku akan menikah denganmu? Dan sampah yang bodoh dan miskin. Tidak seperti Gu. Baik materi dan tubuh dapat memuaskan saya. Sang Emilia, kau tidak hanya membingkatku. Berikan aku topi hijau. Berani menyenangkanku. Percaya atau tidak, aku membunuh seluruh keluargamu. San Emilia, kau bilang ayahmu sakit parah. Anda perlu menandatangani jaminan pinjaman untuk operasi. Siapa yang tahu bahwa Anda memiliki formulir persetujuan dana publik di dalamnya? Menjebak saya. Ada pengawasan di sana. Kau punya bukti. Ternyata kau sengaja. Itu karena kamu miskin dan bodoh. Kau benar-benar ingin menyeretku ke dalam air. Ya kecil, kita adalah yang paling sederhana dan paling baik hati. Kau memberiku lebih sedikit semprotan kotoran. Guyan Ran, tunggu apa? Jangan minta seseorang untuk menyeretnya keluar untuk memberi makan anjing. Tunggu, aku selalu merasa ada jalan di sini. Yang tidak bisa bergerak. Nona Yan Ran. Sebenarnya Qian Haoyu adalah orang miskin yang jarang ditemui dalam 100 tahun. Dia tidak hanya mencuri uang perusahaan, tapi juga menghalangi keberuntungan keluarga Gu. Hari ini, grup Gu hampir bangkrut karena dia. Apa yang kamu katakan itu benar? Xiao, ia adalah penerus rahasia, dewa kekayaan. Bisa melihat segala sesuatu yang jahat. Ini adalah cermin pengungkap semua kejahatan asal dicerminkan. Akan menampakkan wujud aslinya. Nona Yan Ran. Kalau tidak percaya, lihat saja. Ini sihir jahat yang buruk. Apa yang terjadi? Ini adalah wujud asli Qian Haoyu. Setan miskin yang lahir kembali, khusus menghisap keberuntungan orang kaya. Jika tidak membunuhnya, keluarga Gu mungkin benar-benar akan hancur. Aku bukan setan miskin, San Emilia. Jelas-jelas kamu ingin menggunakan orang lain untuk membunuh. Apa yang masih kamu ragukan? Bunuh orang rendahan ini, dan nilai perusahaan akan naik miliaran. Sangat menguntungkan. Berani!
Bagaimanapun juga, ini nyawa manusia. Gu Yanran, jangan bodoh di sini. Jika grup Gu bangkrut, kita berdua akan kelaparan. Kalau kamu tidak tega, biar aku yang melakukannya. Dengan pedang ini, bisa memastikan setan miskin ini tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Tahan Jia. Berhenti. Sui. Kamu bodoh sekali. Setan sebenarnya adalah wanita jahat ini. Cepat lepaskan kakakku. Sui, cepat pergi. Ini berbahaya. Jangan pedulikan aku. Bocah kecil, berbohong dan menunda waktu tidak ada gunanya. Siapa yang menghalangi keberuntungan keluarga Gu, harus mati. Gu Yifei, Lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini. Perlindungan baja. Aku ternyata tidak apa-apa. Pedang ini bisa memotong besi seperti tanah liat, tapi tidak bisa melukainya. Sudah kukatakan Qian Haoyu adalah setan. Cepat bunuh dia, tuanku. Kenapa tidak sakit sama sekali? Ini bukan pedang biasa. Karena tidak bisa melukai kakakku. Membuktikan dia bukan setan. Jika dia bukan setan, mengapa grup Gu bisa? Tuan dan Nona, buruk sekali, grup hanya tinggal 5 menit. Lagi akan bangkrut. APA. hanya tinggal 5 menit, lebih baik lepaskan kakakku. Dia bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kebangkrutan. Bisa membuat roh jahat di rumah ini menampakkan wujud aslinya. Kakakmu itu sampah, mana mungkin dia bisa melakukan ini? Iya Sui, mana mungkin aku bisa? Kalau tidak percaya, ayo bertaruh. Aku bertaruh denganmu, jika kalian benar-benar bisa menyelamatkan grup ini. Aku akan memberikan hadiah besar, tapi jika kalian berani menipuku, kalian tahu caraku. Apa ini bisa berhasil? Harus bisa, kalau tidak hari ini kita berdua bakal mati. Di keluarga Gu. Apalagi menghasilkan 10 miliar. Pak Gu, jika kami benar-benar membantumu, apa semua syaratmu akan kamu penuhi? Tentu. Baiklah, kami mau. 10 miliar, 10 miliar. Bebaskan kami pulang. Di. Sui, kenapa kamu pingsan? Pantasan kamu miskin di 3 dunia, kenapa tidak minta uang? Kita kan tidak benar-benar punya kemampuan menyelamatkan keluarga Gu. Nanti lihat kesempatan, kakak akan bawa kamu lari. Lari apa? Aku ini harta. Kalau masih menunda, percaya tidak aku akan bunuh seluruh keluargamu. Dah ya. Kalau kamu tidak segera melakukan ritual, aku akan membuatmu berpisah dengan dunia ini. Aku cuma pemanasan, sekarang baru mulai serius. Kakak bukan tidak mau melakukan ritual, hanya saja. Hanya saja apa? Tidak ada uang, jadi malas. Ah iya, mahal sekali. Bagaimana kalau kita pilih? Hari baik dulu baru ritual, aku pergi dulu. Berani kamu. Keluarga Gu tidak kekurangan uang, asal kamu bisa membantuku. Selesaikan ini, utangmu 30 juta akan dihapus. Tidak, Ditambah 3 villa. tidak cukup. 5 villa. Deal, Pak Gus siapkan uangnya dulu. Kami akan observasi situasinya dulu. Qian Haoyu, aku kasih waktu dan uang. Aku lihat kamu masih cari-cari alasan. Aku lihat dia cari kesempatan untuk kabur. Tempat ini terlalu kecil, aku tidak bisa bergerak bebas. Tahun baru hampir tiba, Dewa Rezeki tolong selamatkan aku. Dewa Rezeki tolong selamatkan aku. Rezeki lancar, uang datang dari segala penjuru. Iya, rezeki lancar, uang datang dari segala penjuru. Hanker. Apa ini? Ini adalah energi jahat yang merugikan, kakak. Kamu tahan dulu. Kamu, anak kecil ini. Saham grup Gu masih turun, kamu anak kecil ini. Masih berpura-pura jadi hantu, melukai kekasihku, aku akan membunuhmu. Dia bukan kekasihmu, dia adalah hantu jahat itu. Kamu sampah. Kakisi. Anak kecil, apa yang kamu lakukan?
Kamu monster, kembalikan pacarku, Gu Shao. Dia adalah hantu jahat yang menghalangi grup Gu. Sekarang grup Gu sudah aman. Omong kosong, jelas dia yang monster, berani mempermainkanku. Aku akan membunuh kalian. Tuan dan Nyonya, apakah grup sudah bangkrut? Lalu penagih utang datang ke rumah. Cepat katakan. Tidak, baru saja. Grup Gu kita. Diselamatkan. Baru saja, harga saham grup Gu kita tiba-tiba melambung tinggi, aset semua berlipat ganda. Ini dewa kekayaan turun ke bumi. Benarkah? Bagus sekali. Sui, tadi dewa kekayaan benar-benar turun ke bumi. Orang dewasa tidak bisa melihat, hanya anak-anak yang bisa melihat. Benar. Dewa kekayaan tidak datang, malah ada di depanmu. Qian Haoyu, kamu benar-benar memiliki kekuatan dewa. Terima kasih telah menyelamatkan keluargaku. Kakak, kenapa wajahmu memerah? Ini, di sini terlalu panas, kita pulang. Berdiri di sana. Adik, kamu benar-benar bodoh. Masih percaya mereka adalah dewa kekayaan yang merasuki. Ini semua berkat sihir Muya. Muya Mu sudah berubah jadi kata. Apa jasanya? Kalau kamu benar-benar hebat, kembalikan Muya. Penjahat, kamu belum pernah lihat Pangeran Katak ya? Pangeran Katak, maksudmu aku harus mencium kata ini. Baru bisa mengembalikan Muya, ya kan? Ya, bukankah kalian cinta sejati? Kamu cium dia akan kembali. Kenapa belum berubah? Siapa yang bilang sekali saja, harus 3.000 kali? Aku akan melawan kalian. Berhenti, mereka adalah tamu istimewaku mulai hari ini. Siapapun tidak boleh menyentuh. Guyan Ran, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Suamiku, kita berdua setiap hari, dari pagi sampai malam. Pinjam dan kumpulkan, sepanjang tahun, bagaimana bisa tidak sampai 3.000 yuan? Nggak cukup nih. Istri, jangan sedih. Meski nyawaku jadi taruhan untuk uang, aku pasti akan selamatkan anak-anak kita. Ayah, ibu, aku pulang. Sui. Haoyu, ini sebenarnya apa sih? Aku dan Sui bantu Pak Gu. Hutang keluarga kita sekarang sudah lunas. Bawa semua barangnya masuk. Ini 5 villa tepi pantai, ini emas batangan. Ini uang. Semuanya kira-kira 30 juta. Cukup nggak? Kita ini siapa sih, bisa terima uang sebanyak ini? Haoyu, kamu ngapain sih? Hari ini aku dirasuki dewa kekayaan. Ini. Uang sebanyak ini. Bukan cuma 10 keturunan, 100 keturunan juga nggak habis. Gimana kita habisinnya? Investasi, kalau sudah dapat 10 miliar, aku bisa balik ke langit. Jadi dewa kekayaan. Mending kita simpan semuanya. Ayah, simpan ayah. Jangan disimpan di bank, Kak. Ayo kita investasi. Sui, nanti kalau sudah besar. Banyak yang perlu uang, ya harus disimpan. Iya, menabung itu aman. Kalau nggak dipakai, gimana aku bisa dapat 10 miliar? 30 juta jadi 10 miliar, kalau aku sudah jadi dewa kekayaan. Aku juga jadi nenek 3 dunia, nggak boleh pelit. Kak, mau kemana malam ini? Mau ikut lelang grup? Kenapa? Pantasan rezeki lagi lancar. Kak, ayo kita ikut. Siapa tahu dapat barang bagus. Tapi, aku ini. Kalau Sui mau, ayo kita ikut. 10 miliar, aku datang. Kalian siapa sih? Langsung masuk aja. Tukang rongsok di sana. Kami datang untuk ikut lelang. Kalian berdua yang lusuh ini. Pantas nggak sih? Hamu. Sui, mending kita tunggu Nona Gu datang. Bagus. Kalian Iya, kami diundang Nona Gu. Undangannya di... nggak usah. Aku tadi hanya bercanda dengan kalian. Silakan masuk, tunggu sebentar. Lihat siapa ini. Ini mantan pacar anakku yang tidak berguna. Tahukah kamu anakku sekarang bersama siapa?
Putra mahkota grup Gu. San Wuliang, dasar bajingan. Dulu kamu dan anakmu bekerja sama menipu aku untuk menandatangani kontrak. Kemana uangnya pergi? Jangan sembarangan bicara, hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Di dokumen persetujuan, jelas tertulis namamu. Apa hubungannya dengan aku? Kamu tertipu, itu salahmu sendiri. Dengan keadaanmu yang miskin ini, masih mau menikahi anakku? Fantastic Camo? Tadi mereka bilang Nona Gu kenal dia? Tentu saja Nona Gu kenal dia itu. Orang yang menyalahgunakan dana perusahaan, si pengemplang itu. Dia berhutang 30 juta, mana mungkin tidak kenal. Jelas-jelas kamu yang melakukannya. Aku yang melakukannya, lalu apa? Kamu punya bukti? Uangnya sudah aku habiskan, kamu terlalu naif, tertipu wanita, itu salahmu sendiri. Dia yang mencuri dana perusahaan untuk berfoya-foya, sampai pekerja tidak bisa pulang dengan gaji, bagaimana orang seperti ini berani datang ke sini? Ya, dia yang korupsi uang pekerja, kembalikan uang pekerja. Jangan biarkan dia pergi, langsung pukul dia. Aku tidak mengambil uang perusahaan, dengar penjelasanku. Pukul dia, untuk kepentingan rakyat, pukul dia. Baju pelindung emas. Kenapa aku tidak merasa sakit sama sekali? Seluruh tubuhmu berubah jadi emas, tentu tidak sakit. Jangan-jangan, aku lagi dirasuki dewa kekayaan. San Wuliang, sekarang aku akan mengusungmu. Sayang. Saudara, sekarang aku kebal senjata. Kita cuma digaji beberapa ribu sebulan, jangan main-main dengan nyawa. Salam, tolong aku. Ada apa? Sial, emas itu menghantarkan listrik, kakak. Aku mau masuk beli giok, jangan halangi aku mencari rezeki. Silakan masuk, silakan masuk. Ayo cepat pergi, ini kamu yang memaksaku. Kakak, Berhenti. Berani-beraninya mengganggu tamu istimewaku. Nona Gu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Aku datang ke acara lelang grupku sendiri. Perlu memberitahu kamu, seorang satpam kecil? Iya, bukan itu maksudku. Tamu istimewa Anda adalah Kami ini. dua hantu ini? Orang yang memandang rendah, patahkan kakinya. Jangan-jangan. Berhenti. Dia dipaksa. Ya. Tapi dia baru saja menghina kamu. Dia hanya pekerja, tidak ada yang terluka. Lupakan saja. Mari kita pergi ke lelang. Ini undangan VIP, ambil ini. Tidak ada yang berani memisahkan kalian lagi. kakak, ayo kita pergi. Dia memang berbeda dengan anak-anak kaya itu. Kalian dua orang miskin, berani masuk, pasti lewat lubang anjing. Masukkan. Jangan selalu bilang miskin, kami juga punya undangan. Masuk dengan cara yang benar. Tian Haoyu, kamu mencuri uang perusahaan. Undangan kamu juga palsu, buka matamu lebar-lebar. Undangan asli berwarna merah, kamu palsu. Harusnya kamu cari tahu dulu warnanya. Warna, aku lihat kamu merobek undangan VIP. Sekarang kamu yang sial. San Wuliang, kamu berani sekali. Nona Gu, ini undangan yang kamu berikan pada mereka. Jangan banyak bicara, aku kasih dua pilihan. Entah makan undangannya, atau keluar dari grup Gu. Kamu pilih. Jangan, aku makan. Makan. Aduh, San Wuliang, jangan sampai aku temukan bukti. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kak, dengar hari ini ada lelang batu giok yang sangat berharga. Ayo cepat pergi, urusannya nanti saja. baru saja menghajar kalian belum cukup, masih mau rebut batu giok dariku. Tian Haoyu, aku tidak akan berhenti denganmu. Ini vas bunga dari dinasti Song, dibuat oleh kilang resmi, silakan lihat. Kak, apa ini? Rasanya seperti surga. Kamu sudah minum 30 gelas, hati-hati sakit perut, jangan minum lagi. Rumah miskin, sampai besar belum pernah minum cola. Bahkan belum pernah minum. Mau minum? Aku ambilkan untukmu. Tambah 30 gelas lagi. Baik. Ini adalah batu giok darah dari zaman Yao Barat. Ini juga harta karun musuhku. Ini dia. Sui-sui, kita beli ini tidak akan rugikan. Pasti untung, sekarang mulai lelang. Aku tawar 10.000. Harta karun museum, cuma tawar 10.000. Miskin jangan sok-sokan, aku keluarin 1 juta.
Sui, kita masih mau lanjut nggak? Tentu saja lanjut. Kalau gitu aku keluarin 10 juta. Oke, tuan ini menawar 10 juta. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 10 juta pertama. 10 juta kedua, 10 juta, tunggu. Kamu yang brengsek ini, nggak mau rebut batu mulia, aku keluarin 10 juta. 01 rupiah, cuma tambah 1 rupiah. Sanuliang, kamu jangan buat bikin ribut ya. Lelang itu kan soal kemampuan, kenapa aku nggak boleh menawar? Kalau gitu aku keluarin 12 juta. 01 rupiah. Sui, gimana nih? Kak, dia sengaja naikin harga, jangan sampai tertipu. Betul, aku sengaja naikin harga, kalau kamu nggak mampu jangan ikutan. Kalau sampai nggak bisa bayar, ditahan di sini, nggak seru deh. Kita masih punya kakak Yanran. Kakak Yanran kamu aja nggak ada di sini. Masih berani ngomong besar, aku lihat kalian berdua cuma orang miskin yang nggak punya uang sepeser pun. Bilang kita miskin, kamu bawa uang cukup nggak? Pertanyaan bagus. Semua lihat baik-baik, cek 20 juta ini. Di mana pun. Dari mana kamu dapat uangnya? Tentu saja dari uang kantongmu yang aku tipu. Kamu. Lihat baik-baik, di dunia ini. Hanya orang bodoh yang nggak bisa cari uang, kamu cuma pantas berlutut di bawahku. Jadi batu loncatanku. Kamu. Nggak ada yang ikutan lagi? Oke, barang ini jadi milikku, selamat kepada tuan ini. 12 juta 01 rupiah, dapatkan batu mulia. Selamat. Sui, aku hari ini nggak bawa uang cukup. Kita pulang yuk. Tunggu kak, kalau dia mau rebut, aku kasih dia hadiah besar. Bocah kecil, kamu ketawa apa? Paman ini, habis uang banyak beli batu jelek, lucu banget. Kamu ngerti apa? Aku dapat untung besar. Kak, gimana cara ngecek batu mulia? Cek batu mulia itu cuma pakai lampu dan lihat. Masih ada lagi? Kakakmu ngerti apa? Jagoan sebenarnya itu lewat rasa. Untuk menghargai batu mulia. Batu asli rasanya pahit, selain pahit. Ada sedikit manis, mungkin karena ada darah. Tapi batu giok ini sepertinya tidak cocok dimasukkan ke mulut. Apa yang kamu bicarakan? Apa batu giok ini beracun? Tidak, ini adalah batu giok yang indah. Orang-orang zaman dulu saat meninggal, akan menutup 7 lubang tubuhnya dengan batu giok. Batu giok ini menutupi tepatnya. Ah, ini sama saja dia mencium. Sanuliang, metode penilaian harta karunmu benar-benar luar biasa di dunia ini. Kalian. Bajingan, benda menjijikan seperti ini kamu berani jual juga? Hei, lebih dari 10 juta, membeli batu giok dari dinasti Yo Barat, kamu harusnya senang diam-diam. Kamu sudah untung besar tahu? Legit pula. Siapa yang akan memasukkan batu giok ke mulut tanpa alasan? Meskipun benda ini agak menjijikan, tapi apa masalahnya? Setidaknya ini adalah harta karun dari dinasti Yo Barat. Ini bukan dari dinasti Yo Barat. Ini jelas dari minggu lalu. Apa yang kamu bicarakan ini? Sui, ini kok kamu yang kamu minta. Kakak Yanran datang tepat waktu. Ini palsu, pasti palsu, anak kecil. Apa yang kamu lakukan pada harta karunku? Batu giok palsu akan bereaksi saat terkena karbonat. Ini masalah batu kamu. Omong kosong. Pasti kalian yang melakukan sesuatu. Ahli, tolong lihat, apa yang terjadi dengan batu giok ini? Anak muda itu benar, ini batu giok palsu. Aku tahu, kalian sengaja menjebakku, ya? Kamu sendiri yang serakah dan tidak teliti. Siapa yang bisa disalahkan? Lepaskan, kalau kamu berani membuat masalah di sini. Jangan salahkan aku tidak bersikap baik. Baik, kalian tunggu saja. How you, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Semuanya, berikutnya adalah taruhan batu giok, 100.000 satu batu. Taruhan. Kamu belum pernah bertaruh batu giok, ya? Setelah membeli batu, batu akan dibuka di tempat, ada yang akan membuka taruhan. Menang atau tidak? Kakak, beli satu saja. Tapi aku tidak membawa banyak uang. Kalau salah pilih gimana? Aku yang akan membiayai, anggap saja bermain sekali. 100.000 sekali terlalu mahal. Kak Perdula. Kalian orang-orang kampung ini,
masih mau belajar bertaruh batu giok. Pilih mana saja, aku akan bertaruh dia kalah. Kakak, pilih dengan berani. Jangan pilih aku, jangan pilih aku. Batu itu ternyata berbicara. Jangan pilih aku. Pasti ini petunjuk dari dewa kekayaan, mari kita bertaruh. Aku pilih yang ini. Bahkan bukan limbah, ini sampah. Pak Gu, 10.000 yuan, dia memilih ini. Batu jelek seperti ini. Ada yang bayar jutaan. Untuk batu jelek. Berkilau, aku tidak percaya kalian orang kampung ini. Bisa mendapatkan barang bagus, aku bertaruh 30 juta. Taruhan ini adalah limbah. 30 juta? Ini agak terlalu besar. Aku akan main dengannya. Aku sudah bilang sekali potong. Kamu akan kalah 30 juta padaku. Tidak, aku sama sekali tidak berani membukanya. Lihatlah, ini keberanian orang miskin. Tempat mewah seperti ini, bukan untuk mereka. Serangga seperti ini bisa datang. Kakak, pasti ada harta di dalamnya. Buka aku, buka aku. Batu ini berbicara, aku bertaruh denganmu. Baiklah, lihatlah semua. Kartu hitam VIP, jika yang kamu dapatkan adalah giok. 30 juta ini untukmu, jika tidak. Apa yang akan kamu berikan padaku? Jika Qian Haoyu kalah, aku akan mengganti 30 juta ini. Nona Gu, jangan biarkan anak nakal ini menipumu. Ini hanya limbah, batu jelek. Tapi Pak Gu, Menang atau kalah tidak masalah, yang penting dia senang. Baiklah, di dunia ini, tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Aku tidak percaya orang kampung ini bisa mendapatkan barang bagus. Ayo mulai. Tidak ada apa-apa. Ini hanya batu jelek, Nona Gu, 30 juta ini. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Thank you. Kakak, tunggu, potong dari sini. Ini sudah limbah. Aku menyuruhmu memotong dari sini. Taruhan adalah taruhan, jika kamu tidak bisa membayar. Bisa hutang dulu, asal berlutut di depanku. Cukup membungkuk beberapa kali. Jangan sombong, potong dulu, lihat nanti. Giok tembok besar kaisar. Benar-benar dia dapatkan. Bagaimana mungkin? Astaga, giok tembok besar kaisar. Seukuran kuku saja bernilai miliaran, sebesar ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sui-sui, kita kaya raya. Pak, Anda benar-benar punya selera. Saya bersedia membayar 5 miliar. Untuk membeli batu giok ini. Tidak malu ya? Sebesar ini. Batu giok tembok besar kaisar, Anda cuma mau bayar 5 miliar? Saya tawarkan 10 miliar. 20 miliar. Qian Haoyu, hari ini kamu beruntung. Kita lihat saja nanti. Berhenti. Sudah sepakat 30 juta, kurang 1 sen pun tidak boleh. Kalian sudah untung beberapa miliar. Masih peduli dengan uang saya? Pergi sana, jangan halangi jalan saya. Bukan soal uang, ini soal uang negara. Jangan banyak bicara, keluarkan ceknya. Pak Gu, sekarang uang negara bisa dilunasi. Hal kecil ini masih kamu ingat. Urusanmu, mana bisa dianggap kecil? Uang negara harus dilunasi. Kamu juga bisa melihat penjelasan. Tunggu dulu, kalau mau ambil uang, kita bertaruh lagi. Saya juga pilih satu batu, kamu tebak. Kamu tebak ini batu giok atau bukan? Saya tawarkan 50 juta. Kalau tidak berani, ya sudah. kakak, kita begini. Benarkah? Aku bertaruh denganmu, aku taruh 1 miliar, tebak batu ini. Palsu. 1 miliar? Kamu gila ya? Kalau tidak punya uang ya sudah. Barusan mereka yang menghitung, aku yakin batu giok ini pasti. Tidak akan salah. Bagaimana kalau sekarang, biar anak ini. Rugi habis-habisan. Saya tambah syarat, kalau saya menang. Maka batu giok kaisar yang kamu pegang juga jadi milik saya. Apa?
Baik, malam ini semua ikuti adikku. Buka. Lagi-lagi batu giok kaisar. Lagi-lagi batu giok kaisar, lagi-lagi keluar warna hijau matahari. Ini tidak mungkin. Kalah taruh ya terima. Jangan cari-cari alasan di sini. Itu jelas-jelas palsu. Banyak orang yang jadi saksi, apa kamu masih mau mengelak? Semua lihat, batu giok kaisar asli. Tidak masalah, 1 miliar, berikan saja padanya. Giok kaisar kamu, kok produksi Harbin? Kamu bilang apa? Botol bir Harbin. Ini tidak mungkin, ini jelas-jelas. Pasti kalian. Kalah taruh ya terima. Jangan cari-cari alasan di sini. 1 miliar loh. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Di acara judi batu, semua bayar langsung di tempat. Kalau mengingkari, kamu tahu akibatnya. Nona Gu, beri aku waktu lagi. Aku pasti akan menemukan cara. Waktu. Waktuku sangat berharga, 1 hari 3% bunga. 1 miliar bunga berbunga, kamu bisa bayar? Bisa, aku janji. Aku tidak pernah percaya janji. Ayo, potong jarinya. Ini sebagai bunganya. Jangan. Berhenti. Dia pernah menjebakmu, kamu mau melepaskannya begitu saja? Asal kamu mengaku, soal uang yang kamu korupsi, uang ini tidak perlu dibayar. Benarkah? Baik, aku mengaku, uang grup Gu, aku yang ambil. Aku yang memaksa Qian Haoyu untuk menandatangani. Baik, 1 miliar ini aku tidak ambil, Direktur Gu. Orangnya kamu bawa saja. Bukan, uangnya tidak perlu dibayarkan? Aku janji untuk membebaskanmu dari hutang 10 juta. Tapi tidak membebaskanmu dari kejahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayo, bawa dia pergi. Qian Haoyu, kamu hampir menjadi menantuku. Kita satu keluarga, kamu tidak bisa melihat aku di usiaku ini. Masuk penjara. Menantu apa? Kamu cuma mau menipuku untuk mengeruk uang. Paman, di penjara malam dingin, jaga kesehatannya. Bawa dia pergi. Camel. Siapa yang berani menyentuh mertuaku? Membuat kodok ciuman seperti ini. Kakak, Hei menantu, cepat selamatkan aku, Nona Gu. Dia ditipu oleh keluarga Qian Haoyu. Mau memasukkan aku ke penjara, cuma korupsi sedikit uang. Uang kecil ini aku yang bayar, ini 30 juta. Kalau aku ketahuan lagi, kamu cari masalah dengan mertuaku. Aku akan membuatmu malu. Bu Yifei, itu uang grup. Jangan lupa, grup ini separuhnya milikku, asal aku senang. Aku bisa menghabiskannya sesuka hati. Menantu, selamatkan aku, si gadis mati itu. Dan si anak nakal itu, menjebak dan menghabiskan semua uangku. Kenapa kalian lagi? Ini bukan kakak kodok? Masih mau berubah kembali? Anak kecil, kemarin aku tidak waspada. Sayok, Adieu, menantu. Kamu kenapa ini? Adieu. Sanem Yu ya, kalau kamu masih ganggu adikku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Kalian tunggu saja. kakakku benar-benar buta. Sampai bergaul dengan Sang Wuyang dan anaknya. Kakak Yanran jangan marah, rezeki kakakmu sudah habis. Nanti grup Gu akan jadi milikmu, ngapain marah-marah sama dia? Baik. Pelan-pelan larinya. Rumah kita akan makmur. Aduh. Ada apa ini? How you? Bank baru bilang bunganya tinggi. Bujuk kita untuk menyimpan semua uang kita di sana. Tapi polisi bilang bank itu palsu. Mereka sudah kabur dengan uang kita. Salah aku dan ayahmu terlalu bodoh. Sekarang kita tidak punya uang sama sekali. Kamu bagaimana ini? Jangan takut uang hilang. Paling tidak kita bisa cari lagi. Yang penting kita semua baik-baik saja. Iya, kita masih punya uang kok. Ayah ibu jangan menyalahkan diri. Aku dan Sui-Sui. Hari ini kelelang, dapat batu giok mentah bernilai 1 miliar. Batu giok mentah. 1 miliar. Dua rezeki Melandanji. Terima kasih Dewa Rezeki. Tidak usah berterima kasih, baru dapat uang sedikit, sudah habis lagi. Wah,
Ini bukan dewa rejeki dari kuil rejeki, tapi dewa uang yang baik hati. Kenapa kamu turun ke bumi? Kakek tanah, aku mau tanya sesuatu. Dewa, silakan perintahkan. Bagaimana caranya bisa langsung dapat 100 miliar? Ini proyek properti di pusat kota. Aku baru dapat kabar. Katanya keluarga naga mau pindah ke waduk dekat mereka. Untuk liburan. Iya, ada. Kalau dewa bisa beli satu gedung di sini, nanti harga properti naik drastis. 1 miliar bisa jadi 100 miliar. Alipay menerima pembayaran. 100 miliar. Kak, ayo kita beli gedung. Sui, kamu bawa aku ke sini buat apa? Kita harus beli rumah biar ayah ibu senang tinggal. Bisa juga disewakan buat cari uang. Kamu benar, ayah ibu sudah tua, waktunya mereka menikmati hidup. Lihat itu. Datang lagi 2 orang kampungan. Halo tante, kami ingin membeli apartemen. Siapa yang kau panggil tante? Kalian para miskin seperti ini. Hidup saja susah, mau beli apartemen? Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau dorong adikku? Kenapa? Aku sudah sering melihat pengemis kampung seperti kalian. Berpakaian lusuh dan tidak tahu malu, mau datang ke kantor penjualan. Mau menipu makan minumnya? Cepat pergi. Kakak, Kau wanita, aku tidak akan menyentuhmu, tapi semua harus ada alasannya. Kami bukan pengemis, kami datang untuk membeli apartemen. Kenapa kau dorong adikku? Beli apartemen? Apartemen termurah di sini harganya 1 miliar. Miskin seperti kau, sanggup beli? Kami sanggup. Hah, kebiasaan membualja? Baik, hari ini aku akan bilang, kalau kau sanggup beli. Aku akan berlutut, memberikan 100 kali sujud, dan minta maaf. Ini katamu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah giok tembok besar kaisar, harganya lebih dari 1 miliar. Dengar-dengar grup Gu dilelang. Mengeluarkan giok tembok besar kaisar, apakah ini yang dimaksud? Lihat kualitasnya, sepertinya benar, yang suka meremehkan orang ini akan mendapat masalah. Tidak mungkin. Sekarang kau bisa menepati janjimu, atau minta maaf pada kami. Atau, aku akan bicara dengan bosmu. Lihat apakah dia akan memecatmu. Jangan, aku minta maaf. Tunggu. Kenapa kau dibuat bingung oleh seorang pengemis? Giok 1 miliar, siapa yang bisa membawanya senaknya? Hah, menurutku, ini cuma sepasang pengemis tahu? Iya, kedua kakak beradik ini berpakaian compang-camping. Bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Menurutku sengaja. Mau membuatku malu, hari ini aku akan membuat kalian tahu. Jiaku. Jangan pura-pura kasihan, kau penipu kecil. Semua orang melihat, kau merusak giokku dan memukul adikku. Aku akan laporkan polisi, biar polisi yang menilai. Masih mau lapor polisi untuk kabur? Mimpi. Kau Apa kau? Bocah, kau pikir aku tidak bisa mengatasi MU ya? Kakak, Tadi apakah dia memaksamu untuk berlutut? Ayah, Cecengla. Suruh dia berlutut, minta maaf ke Lily. Lalu patahkan kaki pria ini, buang dia keluar. lepaskan aku. Lepaskan adikku. Dasar bocah, masih aja nggak diam ya? Jangan sentuh adikku. Berani. Siapa yang berani sentuh orang yang aku incar? Nona Gu, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, kayaknya orangku mau dibunuh, masih aja nggak lepas. Orang Anda? How you sui-sui, kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. kakak, kenapa setiap kali ada bahaya, kakak selalu datang? Apa dia suka sama kamu? Jangan ngawur. Berhenti. Barusan kamu merusak giok kaisar milikku. Harganya 1 miliar, bayar. Siapa yang berani pergi? Nona Gu, lihat, melepaskannya adalah untuk menghormati Anda. Cuma batu jelek, dia minta kita bayar 1 miliar. Ini bukan pemerasan? Aku bersaksi, ini memang giok kaisar kelas atas. Yang diambil dari lelang keluarga Gu. Bukan cuma 1 miliar, setidaknya 10 miliar. 10 miliar? gaji sebulanku cuma 2.500. Bagaimana bisa bayar 10 miliar? Manajer, gimana ini? Kamu cepat pergi sana. Nona Gu, 2 tamu kecil, giok ini. Dia yang pecahkan, aku nggak sentuh. Kalau nggak ada uang, buat surat hutang, dan uang untuk mengganggu adikku, hitung terpisah. Kakak, bukan tamu. Aku salah. Aku salah. Aku nggak seharusnya meremehkan orang, lepaskan aku. Aku juga dari desa, di rumah masih ada ibu.
Yang sudah 80 tahun harus jurus. Bohong mulu, kamu cuma 20 tahunan. Mana mungkin punya ibu 80 tahun? Dan tadi kamu sangat meremehkan orang desa. Aku nggak akan memaafkanmu. Buat pulang. Tolong lepaskan aku. Kalau masih ngeyel, tambah bunganya. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakak, kenapa kamu datang? Bawa si iblis ini juga. Nona Gu memang cantik dan baik hati. Nggak di kantor aja. Bisa-bisanya datang untuk membela Qian Haoyu. Si brengsek ini. Jangan-jangan kamu suka sama Qian Haoyu ya? Ini sampah yang bahkan MU yang nggak mau. Kalau aku suka, kenapa? Aku kan sales di sini. Mata anjing, meremehkan orang, dia yang mulai ganggu mereka. Aku cuma datang untuk menegakkan keadilan. Iya, kakak bawa aku beli gedung, dia yang mulai ganggu kita. Beli gedung? Jangan-jangan pakai uang hasil tipu ayahku ya? Itu lebih bersih daripada uang hasil jual diri kamu. Kamu. Aduh sayang jangan marah, buang-buang waktu sama orang bodoh kayak gini. Murni buang-buang nyawa, aku sekarang beliin kamu gedung. Biar si miskin ini tahu apa itu manusia kelas atas. Jangan bengong, cepat buat kontrak. Bawa posnya. Cepat, jangan lama-lama. Oh. Haoyu, berapapun yang kakakku bayar, kamu bayar 2 kali lipat. Uangku adalah uangmu, pakai aja semaumu. Tuan Gu, kontraknya sudah siap. Silakan cek jumlahnya, kalau tidak ada masalah, saya akan gesek kartu. Cuma 1 miliar, nggak usah cek, gesek aja. Berebut rezeki sama kakakku, lihat aja aku patahin rezekinya pergi. Saldo tidak mencukupi, gagal gesek. Saldo tidak mencukupi, gagal gesek, kartu Tuan Gu bermasalah. Nggak bisa digesek. Kakak, arti manusia kelas atas itu ternyata nggak punya uang sepeser pun ya. Kartuku kartu hitam tanpa limit, beli gedung jelek. Nggak bisa digesek, kamu ngapain aja sih? Aku nggak percaya, hari ini semua kartu. Nggak bisa digesek. Minggir, aku yang gesek sendiri. Saldo tidak mencukupi, gagal gesek, saldo tidak mencukupi, tidak cukup. Karena operasi Anda terlalu sering, kartu terkunci. Silakan coba lagi nanti. Nggak mungkin. Ini kenapa ya? Jangan-jangan tuanku nggak punya uang sama sekali. Bawa cewek buat pura-pura, mau nipu gedungnya. Katanya bisnis finansial paling menguntungkan di grup. Semua ada di tangan Guyanran. Wajar kalau Gui Fei keuangannya sulit. Tuan Gu, saya ini menghargai nama besar grup Gu. Makanya gedung terbaik selalu saya simpan untuk Anda. Uang muka aja saya nggak minta, sekarang Anda nggak bayar. Ini maksudnya apa? Maksudnya gratis dong. Diam semua, nanti aku habisin kalian. Sayang jangan marah, si brengsek ini. Cuma karena ngandelin adikmu, dia sengaja bikin kamu kesal. Bukankah kamu yang mengatur keuangan perusahaan? Kamu tidak bisa mengendalikan mereka? Benar, hari ini kita tidak bisa membeli gedung ini, mereka juga tidak bisa. Halo, Sekretaris Hang, kartu hitam saya bermasalah. Sekarang kamu pergi, untuk membuka akun saya dan Guyanran. Dan mencairkannya, setelah memastikan semuanya benar. Kamu, Jika kartu saya tidak bisa digunakan, kartu kamu juga tidak bisa. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana kedua hantu ini bersaing dengan saya. maaf Haoyu, saya tidak bisa membantu kamu. Tidak apa-apa, saya sudah sangat berterima kasih kamu datang. Sui-sui, ayo kita pergi. Tidak, kita masih harus membeli gedung untuk menghasilkan uang besar. Jika kartu tidak bisa digunakan, maka kita harus menggunakan jurus pamungkas. Kakak Yanran, cepat cari orang untuk membantu saya memindahkan kuali besar itu. Baik. Kakak, tolong cari kain merah untuk saya. Apa yang mereka lakukan? Saya pikir keluarga Qian ini sudah gila miskin, sampai menganggap kuali besar ini sebagai mangkuk harta. Qian Haoyu, saya sarankan kamu segera pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Memalukan itu harus ada muka yang bisa dipermalukan. Tidak perlu orang yang tidak punya muka untuk mengatur di sini. Wah, apakah anak kecil ini bisa menghasilkan uang di tempat? Jika dia bisa menghasilkan uang dari udara, hari ini saya akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Saya juga tidak menyangka putri kedua keluarga Gu yang terhormat ternyata dipermainkan oleh anak kecil. Kalian semua ingat apa yang baru saja dikatakan sekarang adalah Sanya menyaksikan Kiecheban. Cahaya berkilauan, dewa kekayaan melindungi, memindahkan gunung uang mengikuti saya. Apakah saya sedang bermimpi? Harusnya 1 atau 2 miliar. Seperti dewa kekayaan turun ke bumi. Uang ini ternyata nyata. Saya tidak sedang bermimpi kan? Harusnya 1 atau 2 miliar. Seperti dewa kekayaan turun ke bumi. Bagaimana? Adik saya menghasilkan uang, tadi. Siapa yang bilang akan makan kotoran sambil berdiri terbalik? Tidak mungkin. Ini pasti ada yang salah dengan kuali ini.
Tuan Gu. Tuan Gu. Uangnya ada di sini, cepat hitung uang dan jual gedungnya. Baik, saya akan ngaturnya. Kamu tunggu sebentar. Sui, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Ini trik sulap, nanti kakak akan tahu. Inframra, Apa yang kamu lakukan? Sekelompok penipu, menghasilkan uang sedikit saja sudah sombong. Kalian pantas makan kue, makan kotoran saja. Apa-apaan ini? Ini bukan tai ya, lu bohong ya. Tuan Gu, ini kan sama aja. Lu juga gak boleh karena gak ada duit, beli gedung gue. Cari masalah sama gue ya. Gak nyangka, Tuan Gu menepati janji. Bilang makan tai ya makan tai. 100 juta tepat, akhirnya selesai dihitung. Gimana duitnya jadi sampah? Duitnya gimana sih? Kalian yang sulap buat nipu gue. Lo bilang, gimana kalian bisa? Berani nipu gue. Kalian kan suka duit? Orang miskin di mata kalian. Gak ada artinya. Sampah-sampah ini cocok banget buat kalian. Seperti lu si miskin, pantas ngobrol sama gue? Barusan ada duit jadi raja, sekarang udah gak ada, oke. Minggir sana. Jangan salahin gue, gak sungkan-sungkan sama lu gue. Manusia berbuat, Tuhan lihat. Lain kali jangan ukur orang pakai duit. Ada apa? Bos, ini dia yang bikin rusuh di sales office kita. Pertama pakai batu jelek minta duit, pakai cara aneh-aneh. Bikin sampah jadi duit, mau nipu beli rumah, mereka juga mukul orang. Bos lihat dong, bos harus bela kita. Mereka berapa orang? Ada kita juga. Keterlaluan. Berani lukai orang di tempat gue ya? Hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. berani sentuh kakak gue. Makasih bos, tapi gue gak lapar. Ini si mistis. Bos Lee, kita bukan mau bikin rusuh, kita sebenarnya mau pakai giok ini buat tukar rumah. Iya, gue jamin pakai reputasi grup gue, dia gak bohong. Grup nanti punya gue, lu jamin apa? Bos Lee. Ini cuma giok palsu buat nipu orang awam. Cepetan telepon polisi, tangkap si penipu ini. Dihukum penjara. Bos, percaya sama omongan Tuan Gu, jangan sampai ditipu si bocah ini. Bos kita kan banyak pengalaman. Jago banget ngebedain giok-giok berharga. Masa bisa dibohongin? Gue kasih tahu, lu mati. Aduh. Kalian berdua buta ya? Ini di seluruh negara. Dicari-cari tapi gak dapet, giok kaisar super mewah. Jaek. Tamu agung, mohon jangan dipikirin. Kita gak bisa lihat kelasnya, mohon kasih kesempatan lagi. Gue mau tukar 1 gedung, bukan 10 gedung. Buat giok kaisar ini, mohon kasih gue muka. J. Kaisar. Baik, tapi aku punya satu syarat. Silakan. Anda harus memecat semua orang yang mengganggu adikku. Pasti akan dipecat, sampah seperti itu harus dipecat. Kalian berdua dekat, Camarilla. Bawa pergi 2 orang yang mengganggu ini. Bos jangan, bos. Bos, aku setia padamu, bos, tamu terhormat. Mereka semua sudah dipecat, bagaimana dengan kontrak ini? Selamat kepada Tuan Kian, telah membeli 10 gedung mewah. Semoga Anda lancar, sukses, dan kaya raya. Setiap hari penuh keberuntungan. Jika Anda membutuhkan, saya akan segera mengirim orang untuk membantu Anda pindah. Baik, Kemarilah, bantu Tuan Kian pindah. Tuan Gu, kamu belum pergi ya? Sudah tidak punya uang masih pamer, memalukan keluarga Gu. Aku beritahu kamu, tempat yang bisa ditinggali orang rendahan. Aku tidak tertarik tinggal di sana, kalian bisa mati, sayang kita pergi. Pergi.
Bocah kecil, tunggu saja. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Sangat besar ya. Tidak pernah terbayangkan. Sepanjang hidupku, aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Sakit kan? Sakit sekali. Aduh, ini nyata. Ayah ibu, baru saja berita, sekilas ini menjadi pusat kota. Harga rumah ini sudah naik puluhan kali lipat. Kita sekarang bernilai 5 miliar. Berapa? 5 miliar. Target 10 miliar. Segera tercapai. Keluarga kita benar-benar beruntung malam ini. Aku harus mencoba bagaimana rasa lobster. Aku akan segera memasak. Cepat, cepat, cepat. Paman Bibi, kalian merayakan saja, aku pulang dulu. Yanran, bagaimana kalau malam ini tinggal? Makan malam bersama. Ya Nona Gu, kamu sudah banyak membantu keluarga kami. Tinggal makan malam bersama. Oh iya, kita satu keluarga, satu keluarga. Baik, Sudah kubilang kalian berdua cocok. Nona kedua, buruk, kakak laki-laki mengusirmu dari perusahaan. kakak laki-laki dan sang Enuya bersekongkol dengan pemegang saham. Mengusirku dari perusahaan dengan alasan investigasi. Semua aset atas nama saya dibekukan. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Kamu masih punya aku. Iya, nanti kamu tinggal di rumah kita. Om tante yang akan merawatmu. Ayah, Nona, saya baru saja menerima kabar. Anda masih punya kesempatan untuk bangkit. Kesempatan apa? Cepat katakan. Pemegang saham terbesar grup Gu, Tuan Sao. Sekarang belum diajak oleh kakak tertua. Jika Anda bisa membujuknya untuk membantu Anda, mungkin Anda bisa merebut kembali grup Gu. Masih ada kesempatan. Saya akan membantu Anda. Tuan Sao, Guanran pasti akan datang. Mencari bantuan Anda, nanti Anda harus membalas untuk saya. Ajari dia pelajaran yang baik. Mudah, Tuan Zhao. Bos, Nona Guanran sudah datang. Tuan Zhao, lama tidak bertemu. Yanran. Sebelumnya saya sudah beberapa kali datang meminta, tapi Anda tidak datang. Hari ini malah datang sendiri. Saya datang kali ini ingin berbicara kerjasama dengan Anda. Hal kecil. TAPI. Sekarang Anda sudah tidak punya apa-apa. Apa yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Apakah dengan wajah Anda ini? Atau tubuh Anda? Apakah dengan wajah Anda ini? Atau tubuh Anda? Zhao Hu, Anda memanfaatkan kesempatan. Anda sudah diusir dari keluarga Gu oleh kakak tertua, meminjam uang dari saya. Masih berpura-pura jadi nona besar. Hari ini, saya akan menyelesaikan Anda di sini. Siapa yang bisa membantu Anda? Berhenti. Hao Yu, Jangan takut, ada saya di sini. Siapa yang berani menyentuh Anda? Qian Hao Yu, kenapa selalu Anda? Tuan Sao, dia adalah orang yang selalu melawan saya. Ingin jadi pahlawan ya? Tidak melihat diri sendiri dari segi kekayaan dan status. Bagaimana Anda bisa bandingkan dengan saya? Guanran, saya menyarankan Anda segera. Melihat situasi, Qian Hao Yu ini memang miskin sejak lahir. Anda ikut dia hanya bisa tidur di jalanan. Lebih baik melayani Tuan Zhao dengan baik. Setidaknya masih bisa makan. Betul. Anjing yang paling penting adalah memelai Tuan yang baik. Tentu saja harus memilih yang kaya untuk dijilat. kalian. Kamu tidak perlu mendengar omong kosong orang-orang brengsek ini. Saya akan menggunakan semua aset saya untuk membantu merebut kembali grup Gu. Qian Hao Yu, kamu sampah yang kaya dari spekulasi properti. Hanya punya 5 miliar di tangan. Berani melawan bos Sao. Tahu berapa banyak uang saya? Saya punya lebih dari 10 miliar. Sekarang tahu takut kan? Menyesal sudah membela wanita itu?
Mau membantunya ya? Kamu berlutut di tanah, seperti anjing, jilat bersih minuman ini. Saya akan pertimbangkan. How you? Jangan. Hei, Pas Xiao. Qian Haoyu mau berlutut menjilatmu. Bos Xiao. Aku akan membunuhmu. Ayo hari ini, aku akan membuat semua orang yang pernah mengganggu Yan Ran, bangkrut total. Baik denganmu saja. Lihat dulu apakah kamu bisa bertahan hidup hari ini. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Sui. Kakak, keberuntungan terbaik hari ini ada di pasar saham. 5 menit lagi. Saham Restart Technology akan melonjak, kita tidak perlu tunduk pada orang-orang jahat ini. Hari ini saya akan mengeluarkan 5 miliar, membeli semua saham Restart Technology. Saham. Qian Haoyu, kamu benar-benar gila ya? Restart Technology, itu saham sampah di antara sampah. Kamu sedang mencari kematian sendiri. Saya punya rencana sendiri. 3 detik lagi saham akan melonjak, saya akan membuat kalian semua bangkrut total. Saham ini agak aneh, meskipun keberuntungannya terlihat suram, tapi kita tidak boleh lengah. Jangan memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Kamu benar. Saya akan bermain dengan semua saham saya, bermain sampai kamu mati. Pertama buat kamu bangkrut, lalu kupas kulitmu, terus tambah. Kakak Yan Ran, jangan khawatir. Semakin banyak uang yang mereka investasikan, semakin sial mereka nanti. Tenang, tunggu sebentar lagi, hari ini saya akan membuat semua orang yang mengganggu. Kamu membayar harganya. Saya percaya padamu. Saya beritahu kamu, di dunia ini, uang dan kekuasaan selalu berdiri bersama, kamu anak miskin dari kawasan kumuh. Masih mau jadi miliarder? Berani-beraninya melawan kami. Ini jalan menuju kematian. Terus tambahkan, taruhkan semua uang grup Gu. Tambahkan. Cepat lihat, saham ini akan segera jatuh. Dia akan segera menjadi orang miskin. Saatnya giliran saya. Kekayaan tidak sebanding dengan kebajikan, kehilangan harta adalah keputusan yang tegas. $6 miliar, 7 miliar. 100 miliar. Buka mata kalian, lihat siapa yang punya uang dan kekuasaan sekarang. Siapa yang benar-benar akan menemui ajalnya. Ini jelas saham buruk dengan nasib suram. Ditambah tekanan kami, saham ini. Bagaimana mungkin melonjak? Buruk, Tuan Hu. Grup mengalami kerugian besar karena Anda dipecat. Tuan Shao, buruk, kita bangkrut. Sekarang semua orang menagih utang. Hui Fi. Aku bangkrut karena kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, jangan pukul, dia yang bilang saham buruk, nasib suram, menipu kita. Dia yang menekan Qian Haoyu. Tidak. Tuan Shao, saya sudah mempelajari rahasia kekayaan selama bertahun-tahun. Saya tidak mungkin salah, maafkan saya. Cara-cara sesat, mana bisa menandingi dewa sejati? Tahu apa itu ilusi? Bocah kecil, kamu mengakali saya. Ini namanya kejahatan dibalas kejahatan. Gu Yi Fei Xiaohu. Karena kalian menyalahgunakan jabatan untuk bermain saham. Sekarang mencuri 100 miliar dari grup, bawa pergi. Tidak, jangan. Tuan Gu. Kita berhasil.
Kakak, target kita tercapai. Untung 100 miliar. Hari ini berkat kamu, adikku yang baik. Kalian yang membuatku kehilangan segalanya. Sui. Sui-sui. Apa yang terjadi? Tolong periksa lagi, dokter. Ah, Dokter, dokter. Dokter, kenapa Sui-Sui tiba-tiba pingsan? dokter, bagaimana kondisi Sui-Sui sebenarnya? Dokter, bicaralah. Dokter, aku mohon, berapapun biayanya. Tolong sembuhkan Sui-Sui. Ah. Maaf, berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun sebagai dokter. Saya belum pernah mendengar kasus seperti ini. Fungsi tubuhnya sudah benar-benar rusak. Bisa bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Omong kosong. Bukankah kamu ahli paling terkemuka? Bagaimana bisa menekan sebelah apa? Tenang, tenang, dokter, tolong pikirkan lagi, mohon. Tolong selamatkan putri kami. Berdasarkan kondisi pasien saat ini, hanya tinggal beberapa hari lagi. Lebih baik kalian mempersiapkan segalanya sedini mungkin. Maaf. Dokter. Kuelon. Tidak mungkin. Ini benar-benar omong kosong. Kuelon. Kuelon. Sui-sui. Sekarang kita punya uang, saya tidak percaya tidak bisa mengundang dokter terbaik. Pasti akan menyembuhkanmu. Kakak bodoh, ini karena kutukan yang melawan balik. Bukan sesuatu yang bisa disembuhkan oleh manusia biasa. Sway, kamu sadar. Sui-Sui. Kakak, jangan repot-repot untukku, simpan uangnya. Mendapatkan 10 miliar tidak mudah. Jangan ngomong sembarangan, apapun yang harus dikorbankan. Kakak akan menyembuhkanmu. Kakak, sebenarnya aku selalu punya satu keinginan. Bisakah kamu memenuhinya? Katakan, apapun yang harus dikorbankan. Kakak pasti akan memenuhinya. Kita belum pernah mengambil foto keluarga, aku ingin sebelum pergi. Kalian bisa berfoto bersama, boleh? Boleh. Baik, Ayo Sui-Sui. Kesini, ke mama. Ayo. Sui-Sui kita yang paling cantik. Tante Fang, kamu lebih dekat lagi. Hao Yu, kamu juga lebih dekat. Ayah, jangan terlalu bekerja keras lagi. Rambutmu sudah beruban. Baik, ayah janji. Mama, jaga kesehatanmu, kalau kamu sakit. Aku di atas sana akan sedih. SST Sui-Sui, jangan ngomong sembarangan. Sui-Sui tidak akan pergi kemana-mana. Tetap bersama ibu, ya? Kakak, setelah aku pergi, kau harus merawat ayah dan ibu dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. bakti mulut siapa yang tidak bisa? Kalau kau benar-benar peduli pada orang tua. Cepatlah sembuh. Aku juga ingin, tapi aku tidak punya waktu lagi. Kau kakak Kienra ambil fotonya. Baik. 3, 2, 1. Sui-Sui.
Ayah, ibu, Sui-Sui bisa diselamatkan. Ini adalah Tabib Zhao, katanya banyak rumah sakit yang tidak bisa menyembuhkan pasien, tapi dia bisa menyelamatkan mereka. Tabib Zhao, apakah kau benar-benar bisa menyelamatkan anakku? Ada caranya, tapi biaya pengobatanku sangat mahal. Apakah kalian mampu membayarnya? Asal kau bisa menyembuhkan adikku, berapapun biayanya, kami akan bayar. Benar, kalian harus memikirkannya baik-baik. Aku mau semua harta kalian. Artinya, jika kalian menyelamatkannya, kalian akan menjadi miskin seketika. Jadi, apakah kalian memilih menyelamatkan anak atau mengurus pemakaman? Selamatkan Sui-Sui. Tabib Zhao, ini semua harta kami, tolong. Selamatkan adikku. Kalian tidak menyesal? Tidak menyesal. Harta karun sekalipun tidak lebih penting dari kesehatan dan keselamatan keluarga. Baik, kalian keluar dulu, tunggu kabar dariku. Tabib Zhao, kami akan menunggu di samping Sui-Sui. Aku janji kami tidak akan mengganggumu. Saat aku mengobati, tidak boleh ada orang di sekitarku. Kalau tidak mau bekerja sama, aku akan pergi sekarang. Kami akan bekerja sama. Kami pasti akan kerja sama. Ayo, ayo, ayo. Muridku, cepat lepaskan. Guru, kenapa kau datang? Ah, Tian Haoyu menemukanku. Dia bilang akan menggunakan semua harta keluarganya untuk menyelamatkanmu. Semua uang itu hanya untukku. Kenapa mereka begitu bodoh? Cepatlah, kalau tidak kembali ke dunia dewa, energi ini akan menguasai jiwamu. Dan kau akan lenyap. Tidak, Guru, aku tidak akan pergi. San Enyuya begitu jahat. Dia pasti akan kembali membalas dendam pada keluargaku. Aku harus pergi menghadapinya. Hei, Kembalaila. Gurumu sekarang memberimu dua pilihan. Pertama, ikuti gurumu kembali ke surga, selamatkan nyawamu. Sebagai gantinya, harta keluarga Qian yang kamu dapatkan akan disita seluruhnya, gurumu akan menghapus ingatan mereka. Setelah kamu tidak pernah datang. Aku pilih yang kedua. Ah, kamu pilih yang kedua. Harta keluarga Qian bisa diselamatkan. Tapi kamu akan lenyap, ribuan tahun latihanmu akan sia-sia. Guru, aku sudah memutuskan, aku pilih yang kedua. Kamu hanya memikirkan keluarga Qian, bisakah kamu memikirkan gurumu? Gurumu telah melatihmu selama ribuan tahun, kamu tega melihat gurumu mengubur muridnya sendiri? Guru, keluarga Qian benar-benar tulus padaku, rela mengorbankan semua harta mereka. Hanya untuk keselamatanku, ini pertama kalinya aku mengerti bahwa ada yang lebih berharga dari uang di dunia ini, yaitu keluarga. Guru sering bilang, orang baik harus mendapat balasan baik. Mereka pantas mendapat hadiah. Kamu, Mohon guru memenuhi permintaanku. Tidak baik dia datang. San Enyuya, apa yang kamu lakukan di sini? Dulu kamu kaya raya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang untuk mengobati si bocah itu. Uangmu hampir habis, keluargamu. Hanya sekumpulan orang miskin, apa bedanya jika aku membunuh kalian? kamu segera pergi dari sini. Ayah, Suamiku, hentikan. ibu. Aku akan melawanmu. Beruntung ada energi jahat yang menyerap kekuatan si bocah itu. Sekarang kekuatanku meningkat pesat. Ternyata kamu. Mengingat kamu adalah mantan pacarku. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Si bocah, kamu masih punya napas, tapi sepertinya tidak akan bertahan lama. Aku masih punya jiwa dewa, tidak masalah jika harus mati bersamamu. Si bocah, kamu gila. Untuk orang-orang ini, kamu mau mati bersamaku? Mereka bukan orang biasa, mereka adalah keluargaku. Sesuai kakak Kem pergi. Kakak, menjadi keluarga dengan kalian sangat membahagiakan. Setelah aku pergi, kamu harus merawat ayah dan ibu. Jangan boros ya. Sui-Sui.
Sui-Sui hilang. APA? Sway. Teman-teman pemirsa, selamat malam. Selamat menonton acara Tahun Baru Imlek Tahun Ular. Gala Malam Tahun Baru Imlek. Di hari berkumpulnya keluarga ini, kami dengan tulus berharap semoga kalian semua tahun baru yang bahagia, aman, dan penuh sukacita. Entah bagaimana kabar Sui-Sui kita. Di sana di atas sana. Ayah, Jangan sedih, hari ini tahun baru. Sui-Sui juga tidak ingin melihatmu sedih. Sui, Mama masak tulang rusuk kesukaanmu. Makan pelan-pelannya. siapa ya yang datang di hari tahun baru ini? Mungkin ada yang datang memberi ucapan selamat tahun baru. Aku yang buka pintu. Kakak, Siapa ya yang datang di hari tahun baru ini? Mungkin ada yang datang memberi ucapan selamat tahun baru. Aku yang buka pintu. kakak, Sway. kakak, aku sangat merindukanmu. Sui-Sui. Aku tidak bermimpi kan? Kamu benar-benar kembali. Sui-Sui, selama kamu tidak ada, mata mama hampir buta karena menangis. Dan kakakmu, demi mencari kamu, sudah mencoba segala cara. Kamu kembali, sungguh sangat baik. Demi mencari aku, jadi sekarang keluarga kita tidak punya uang lagi. Seandainya aku tidak membangkang pada Shifu, sekarang Shifu menghukumku. Tidak ada sedikit pun kekuatan dewa. Tidak apa-apa, kakak akan bekerja keras, bisa menghidupimu. Kamu ngapain? Hutangku belum dibayar, mau kabur lagi? Kamu kenapa? Bisa bicara, sejak kamu bangkrut, kamu menghilang. Nggak usah nyari. Kamu sudah mewarisi grup Gu. Status kita berbeda, aku takut menghambatmu. Tapi aku memang menyukaimu. Kalau kamu tidak mengaku padaku, maka aku yang akan lebih aktif. Paman dan Bibi, tolong izinkan aku menikahi Hao Yu. Mulai sekarang milikku adalah milik kalian, kita satu keluarga. Makan enak, minum enak, grup Gu milikku. Kekayaan miliaran bisa dihabiskan sesuka hati. Ini bagaimana? Bukankah keluarga Kian memang ditakdirkan miskin? Mengkengka? Shifu, terima kasih, selamat tahun baru, 100 tahun lagi. Aku akan kembali menggantikanmu, kali ini pasti. Sui-Sui, ayo makan pangsit. Ayo, makan pangsit. Halo. Ini Dewa Bulan ya? Terima kasih sudah membantuku. Ayo, ini tahun baru. Aku traktir kamu minum.